Oke, jadi, kita mulai diskusinya buat modul 3 sesi yang 12 ya. Jadi dari pertanyaan nomor 1, jelaskan sekurangnya 4 perbedaan pokok antara pemikiran barat di zaman Yunani kuno dan pemikiran barat di zaman abad pertengahan. Ada yang mau mulai? Mungkin aku izin mulai. Jadi tuh ada yang pertama tuh pendekatan terhadap rasionalitas dan agama. Jadi pemikiran pada zaman Yunani kuno tuh lebih mengutamakan rasionalitas dan pemikiran filosofi. Nah, para filosofus itu tuh seperti Socrates, Plato dan Aristoteles itu tuh berusaha untuk menjelaskan pada dunia tuh melalui logika, akal, dan observasi. Nah, uh, meskipun meskipun ada, itu tuh tidak menjadi pusat pemikiran mereka. Mereka tuh lebih fokus pada pencarian pengetahuan melalui penyelidikan rasional. Terus untuk pemikiran pada zaman abad pertengahan itu tuh sangat mempengaruhi oleh ajaran agama Kristen, di mana teologi atau ilmu tentang Tuhan itu tuh menjadi pusat dari segala pemikiran. Agama dan wahyu ilahi itu dianggap sebagai sumber kebenaran yang lebih tinggi dan digunakan untuk mendukung ajaran-ajaran agama. Terus ada juga pandangan tentang alam semesta. Jadi si Yunani kuno itu tuh cenderung mencari penjelasan rasional tentang alam semesta tanpa mengandalkan intervensi ilahi. Nah, mereka ini berusaha memahami asal-usul dan struktur alam semesta dengan pendekatan naturalistik, seperti yang dalam sorry. Seperti dalam pandangan Artitolis itu dan pemikiran ilmiah Anaximenes atau Pythagoras. Terus ada abad pertengahan. Si abad pertengahan itu tuh pandangannya tuh lebih ke alam semesta, lebih dipengaruhi oleh kepercayaan agama, terutama ajaran gereja Kristen. Kayak tadi juga udah aku jelasin. Terus udah sih, mungkin ada yang mau nambahin? Mungkin aku izin nambahin untuk tujuan hidup sama etika. Kalau di Yunani kuno tuh banyak filsuf yang cenderung berfokus kepada kebahagiaan atau enggak eudaimonia. Itu melalui kebijaksanaan dan juga keseimbangan dalam hidup. Itu sama seperti yang diajarin Aristoteles di dalam etika Nicomachean. And buat abad pertengahan itu mostly tujuan hidupnya diarahkan kepada kayak keselamatan jiwa dan juga kehidupan setelah mati, di mana kehidupan duniawi itu dianggap sebagai persiapan untuk kehidupan di afterlife gitu. Jadi sehingga moralitas sama etika tuh itu tuh dalam konteks agama. Mungkin itu aja dari aku. Ada yang mau nambahin? Ya, aku izin nambahin dengan cara kayak kebebasan dan berpikirnya mereka dan cara mereka mengekspresikan diri mereka. Jadi kalau pada Yunani kuno itu meskipun terdapat batasan-batasan kayak dari sosialnya atau politiknya, mereka tuh punya ruang yang relatif lebih besar dan kebebasan berpikir. Terus mereka juga biasanya berbebas untuk berpendapat atau berdebat gitu. Terus sebaliknya kalau misalnya di abad pertengahan itu kebebasan berpikirnya itu sangat dibatasi dan mereka tuh pemikiran yang dianggap bertentangan dengan itu tuh seperti doktrin atau resmi dari gereja yang dapat dianggap sebagai hukuman berat gitu. Nah, gerejanya itu biasanya tuh memiliki kontrol yang kuat atas pendidikan atau penyebaran informasi yang ini tuh dapat membatasi perkembangan pemikiran mereka yang secara independen atau secara kritis terhadap ajaran-ajaran gerejanya itu sendiri. Terus aku tambahin sedikit buat yang kayak misalnya dari sumber atau metode pencarian kebenaran pada mereka sendiri. Kalau di Yunani kuno ini mereka tuh filsafatnya berkembang sebagai upaya untuk memahami dalam alam semesta. Jadi
esensi manusia itu melalui akal dan observasi. Jadi kayak contohnya filsuf seperti Socrates, Plato, ataupun Aristoteles itu menekankan pentingnya logika dan pengalaman. Terus kalau sebaliknya juga kalau misalnya di abad pertengahan itu mereka tuh pemikiran Barat itu didominasi oleh pengaruhan gereja Kristen yang menjadikan teologi sebagai pusat dari pencarian kebenaran itu sendiri. Jadi kebenaran itu dianggap berasal dari wahyu ilahi atau otoritas dari gereja itu sendiri. Nah, pada filsafatnya itu pada ini sering digunakan untuk mendukung atau menjelaskan doktrin-doktrin agama dengan akal budi yang dianggap sebagai alat untuk memahami iman itu sendiri. Jadi dari aku ada yang mau nambahin? Mungkin aku mau sedikit nambahin. Jadi seperti yang udah dibilang sama Atayla juga sama Adria. Jadi aku lebih berfokus ke tokoh-tokohnya. Jadi kan pada masa Yunani kuno ini filsafat itu berlandaskan rasionalisme dan empirisme. Nah, di mana akal manusia itu dianggap sebagai alat utama dalam mencari kebenaran. Tokoh seperti Socrates, Plato, dan juga Aristoteles menekankan pentingnya logika serta pengamatan terhadap alam untuk memahami dunia. Namun, pada abad pertengahan, pemikiran lebih banyak dipengaruhi oleh ajaran agama, khususnya Kristen. Nah, seperti yang udah dibilang sama teman-teman tadi. Filsafat itu berkembang dalam bentuk skolastisisme yang mencoba untuk menggabungkan rasionalitas dengan keyakinan agama seperti yang dilakukan oleh Santo Agustin dan juga Santo Thomas Aquinas. Ada yang mau nambahin? Mungkin lebih ke aku mau nambahin dikit soal konsep tentang Tuhannya ya. Mungkin kalau di Yunani kuno tuh dia Tuhan atau para dewi itu dia dipahami dalam bentuk kayak mitologi atau filsafat gitu. Misalnya kayak konsep demiurge itu dalam pemikiran Plato atau penggerak tak bergerak dalam Aristotelianisme. Terus untuk abad pertengahan tuh konsep Tuhannya dia lebih teistik sama monoteistik. Jadi kayak ajaran Kristen yang diajarin sama Agustinus sama Aquinas. Mungkin itu aja. Kalau dari yang lain, apakah aman atau ada yang mau nambahin lagi? Aku hitung mundur ya. 3, 2, 1. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Di abad ke-21 ini muncul mereka yang disebut the new atheists, antara lain Richard Dawkins yang mendasarkan ateismenya pada teori evolusi Darwin. Menurutnya tidak ada pencipta ataupun desainer alam semesta, dan satu-satunya desainer alam semesta adalah seleksi alam. Kalian diminta untuk mendebat gagasan Dawkins itu dengan satu saja argumen Thomas Aquinas yang paling cocok. Ada yang mau mulai? Aku izin mulai. Jadi, seperti dibilang tadi kan Richard Darwin itu menganggap kalau salah satu desainernya itu ada seleksi alam. Jadi kayak proses evolusi. Tapi argumen Thomas Aquinas yang bisa untuk ngedebatin ini tuh ada di Summa Theologica. Di situ Aquinas berargumen kalau di alam semesta itu tuh kita melihat benda-benda yang nggak ada nyawanya yang tanpa kecerdasan itu tuh bertindak dengan cara yang teratur sama cenderung itu untuk tujuan tertentu. Misalnya kayak planet ngorbitnya itu kan teratur kan, dan organisme itu ada pola perkembangannya sendiri-sendiri. Dan dia berargumen bahwa benda-benda ini yang tidak memiliki kecerdasan tidak mungkin bertindak menuju tujuan tertentu tanpa adanya pengarah yang jelas gitu. Kayak di sini dia berpendapat kalau pengarah yang cerdasnya ini itu adalah Tuhan. Ini bisa aku kaitkan dengan yang Darwin tadi karena seleksi alam itu hanya sebuah mekanisme itu, dan itu bukan penyebab utama dari keteraturan. Dan itu sendiri belum dapat dijelaskan kenapa kayak polanya kayak begitu, gitu. Jadi, ya Aquinas itu berpendapat kalau tidak mungkin seleksi alam dapat bekerja dengan cara itu tanpa ada pengarah yang cerdas, yaitu Tuhan. Itu aja sih yang aku bisa jelasin. Yang lain kalau mau nambahin silakan. Aku izin menambahkan deh. Jadi kan di pertanyaan itu kan di abad ke-20 kan katanya kan ada yang disebut itu the new atheist. Kan Richard Dawkins dia itu kayak teorinya itu didasari oleh yang teori evolusi Darwin. Kan teori evolusi Darwin tuh yang paling terkenal tuh kan yang monyet berubah jadi manusia.
itu kan biasanya karena natural selection. Jadi kayak throughout the years itu jadi monyet itu lama akan beradaptasi menjadi manusia. Itu kan yang itu natural selection. Jadi Richard Dawkins dia tuh mengambil pemikiran dia tuh dari Charles Darwin. Itu kayak berarti itu kayak organisms they evolve by like the environments around them. Jadi yang evolusinya yang paling berhasil tuh mereka akan selamat, tapi yang gagal berevolusi mereka akan punah. Jadi Richard Dawkins tuh dia he thinks that there is no God karena semuanya happens by itself. Jadi kayak nggak ada yang ngatur. Thomas Aquinas kan dia kan bilang tuh in one of his itu biasanya everything itu is controlled by God. Tapi si Richard Dawkins tuh merasa tuh bahwa sebenarnya itu ya emang the universe is kayak it moves by itself. Jadi kayak nggak ada Tuhan yang controls the universe gitu sih. Mungkin itu aja dari aku. Oke, mungkin aku mau nambahin dikit. Kan dia sama sih kayak tadi udah dibilang Kalista sama Kayla. Kan si Dawkins tuh dia kan bilang di The God of Delusion, dia berargumen kalau evolusi itu dia melalui seleksi alam yang udah cukup buat ngejelasin keanekaragaman hayati gitu. Jadi kayak nggak ada kebutuhan akan pencipta atau desainer alam semesta gitu. Jadi kayak dia nolak gagasan kalau ada suatu kecerdasan yang ngatur alam semesta gitu, dan berpendapat kalau mekanisme seleksi alamnya itu cukup buat ngejelasin gimana kehidupan seorang tuh berkembang tanpa ada intervensi ilahi. Tapi ini tuh menurut aku bisa jadi kayak kontradiksi gitu ke argumennya dia. Ini bisa dibantah sama argumennya Thomas Aquinas dari yang Summa Theology. Nah, karena alam semesta itu ibaratnya kayak udah tertata dengan bagus gitu ya, dan sistemnya tuh rapi banget dari awal sampai akhir. Kayak pasti kita butuh salah satu kayak esensi yang lebih tinggi buat ngatur semua itu gitu. Mungkin gitu aja kalau dari aku. Yang lain apakah ada yang mau nanya atau kalau udah aman? Oke, kalau misalnya udah aman berarti kita sampai di sini aja diskusinya guys. Thank you. Terima kasih semua. Terima kasih semua.